adik-adik, Shalom. Jumpa lagi dengan Kakak Olen dalam ibadah sekolah minggu online GPI Papua, jenjang anak tanggung dan anak remaja. Adik-adik, Kakak Olen tidak sendirian loh, tapi Kakak Olen ditemani oleh Bunda Lesti. Hai, Shalom. Ya adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah di saat ini, kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada dalam ibadah di saat ini. Kita akan berdoa untuk kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga kami masih ada sampai pada saat ini dengan tidak pernah satu pun. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai dengan ibadah sekolah minggu online. Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mau jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah selanjutnya, kita angkat satu pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kami membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca sedikit dari sabda kebenaran firman-Mu. Untuk kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar bersama dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata firman. Di dalam nama Tuhan Yesus
Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 23a. Bunda ulangi lagi ya. 1 Korintus 1 ayat 23a. Dengan bunyinya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah adik-adik mendengar atau melihat tulisan, moto, dan gambar logo GPI Papua? Ya, pasti adik-adik pernah mendengar dan melihat moto dan gambar logo GPI Papua. Adik-adik, gereja kita namanya Gereja Protestan Indonesia di Papua, atau biasanya kita singkat GPI Papua. Gereja Protestan Indonesia di Papua mempunyai moto yang berbunyi, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Moto ini adik-adik terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 23a yang tadi sama-sama kita baca. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, moto ini menegaskan bahwa sebagai warga gereja GPI Papua yang baik, berita dan kesaksian tentang Kristus terus diberitakan kepada semua orang. Dan ciri khas GPI Papua yang mesti dilakukan adalah tidak boleh berhenti bersaksi tentang Kristus yang tersalib. Ya adik-adik, jadi kita sebagai warga gereja GPI Papua, kita harus terus bersaksi. Jangan hanya kita cuma berdiri begini lalu kita berbicara tentang firman lalu itu kita sudah bersaksi. Tetapi yang dikatakan bersaksi itu melalui sikap juga, tingkah laku kita, tutur kata kita, itu bisa menampilkan kesaksian kita kepada sesama. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sedangkan lambang Gereja Protestan Indonesia di Papua, yaitu salib yang berdiri di atas Alkitab yang terbuka dan bertuliskan Alfa dan Omega. Lambang ini memberikan pemahaman bahwa Gereja Protestan Indonesia di Papua senantiasa setia kepada pengakuan untuk memberitakan Injil sambil melayani manusia dan masyarakat di dalam semangat kebersamaan dengan gereja-gereja yang ada di dunia dan di Indonesia, terkhususnya yang ada di Papua. Lambang ini senantiasa pula mengajarkan dan mendorong gereja Protestan Indonesia di Papua untuk menghayati makna salib sebagai pusat penderitaan Kristus. Tetapi sebagai pusat pengharapan gereja, maka GPI di Papua berkewajiban memberitakan pengharapan itu bagi dunia menyongsong kembalinya Yesus Kristus. Oke adik-adik, Bunda akan mengajak adik-adik semua untuk melihat logo atau lambang dari GPI Papua. Ya adik-adik, jadi salib yang berdiri di atas Alkitab yang terbuka menunjuk kepada salib Kristus, sedangkan warna hitam menunjuk pada penderitaannya. Salib ini mengingatkan GPI Papua akan panggilan dan pengakuannya untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Selain itu, salib ini juga mengandung makna anugerah Allah dan pengharapan bagi dunia dan segala isinya, bahkan seluruh alam semesta.
Yang kedua, Alkitab yang terbuka menunjuk kepada sumber pemberitaan gereja segala abad, termasuk GPI Papua. Posisinya yang terbuka menunjuk bahwa penderitaan itu sudah dan sedang berlangsung sampai ke akhir zaman. Warna putih dari Alkitab ini menunjuk kepada kemurnian berita atau Injil yang termuat di dalamnya. Tulisan Alfa dan Omega yang berarti yang awal dan yang akhir menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang akan datang, yang maha kuasa. Tulisan 1 Korintus 1 ayat 23a menunjuk kepada ayat Alkitab 1 Korintus 1 23a yang menjadi moto GPI Papua. Salib, Alkitab, dan moto ini berada di tengah lingkaran biru. Lingkaran ini menunjuk kepada lingkaran kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sesuai janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini terdapat pada Matius 28 ayat 20. Warna biru melambangkan kesetiaan Tuhan yang kekal, sekaligus mengingatkan GPI Papua untuk setia melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Tulisan Gereja Protestan Indonesia di Papua yang berada di dalam lingkaran luar berwarna kuning kecoklatan menunjuk kepada nama gereja ini. Lingkaran luar menunjuk kepada tempat atau dunia di mana di dalamnya GPI Papua hadir dan melaksanakan misinya. Warna kuning kecoklatan adalah warna bumi, sekaligus menunjuk kepada kefanaannya. Ya adik-adik, untuk menginginkan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita angkat pujian dengan berkata, Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah menjalankan ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati ibadah sekolah minggu online yang kami lakukan di saat ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Firman Tuhan yang sudah kami berikan, bahkan materi yang sudah kami ajarkan di saat ini, biarlah itu semua dapat menjadi berkat bagi anak-anak asuhan
juga bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami berdoa bagi anak-anak asuhan kami yang ada di lingkup GPI Papua, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka semua, dari jenjang anak TK hingga jenjang remaja. Tuhan Yesus yang lebih mengenal pribadi-pribadi mereka. Tuhan Yesus yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Anak-anak yang masih dalam masa-masa pertumbuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa menikmati masa-masa pertumbuhan mereka dengan penuh sukacita, dan mereka tetap sehat, tumbuh di dalam cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan anak-anak asuhan kami yang ada di jenjang anak kecil, tanggung dan remaja, yang sudah bersekolah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati mereka semua dalam masa-masa pendidikan mereka. Tuhan Yesus mau curahkan hikmat, kepandaian, roh kepintaran bagi mereka, agar semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka di sekolah, biarlah mereka semua dapat mengerti. Dan apabila pelajaran yang mereka merasa sulit, Tuhan Yesus mau mempermudahkan mereka. Tuhan Yesus mau tolong mereka, agar semua ilmu yang mereka terima dari guru-guru mereka di sekolah dapat menjadi berkat untuk mereka belajar lagi meraih cita-cita yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagalah kehidupan anak-anak asuhan kami ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan daripada mereka segala kesakitan, penyakit mara, bahaya, bahkan maut sekalipun Tuhan. Dan biarlah mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atur langkah kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka sendiri Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu ada dalam jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di kesempatan pagi hari yang indah ini juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pengurus PAR tingkat Kompel. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan Yesus. Biarlah tanggung jawab yang mereka lakukan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Biarlah semua yang mereka lakukan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Kami juga sebagai pengurus yang ada di jemaat masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus, biarlah Tuhan Yesus mau menuntun kami semua. Curahkan roh kebijaksanaan bagi kami, hikmat bagi kami, agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik. Kami selaku pengasuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Tuhan Yesus mau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam mendidik, mengarahkan anak-anak asuhan kami ke arah yang sendiri Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan organisasi sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Allah Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua dengan segala tugas dan tanggung jawab kami, agar semua yang kami lakukan bukan untuk memuji dan memuliakan nama lain, tetapi memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di kesempatan pagi hari yang indah ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak asuhan kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter tabib yang agung bagi kami orang-orang percaya. Tuhan Yesus kiranya mau ke sana, jamalah tubuh mereka ya Tuhan yang sakit. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis yang mereka pakai untuk kesembuhan mereka. Biarlah Dewa jamahan tangan kasih Tuhan anak-anak asuhan kami yang sedang sakit di saat
mereka bisa disembuhkan karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati pemimpin negara kami sampai kepada pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun Tuhan. Tuhan mau memberkati segala pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Biarlah segala tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan itu semua berasal daripada Tuhan Yesus. Dan semua yang mereka lakukan itu hanya dengan takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami banyak hal yang kami meminta dan mohonkan kepadamu ya Tuhan, tapi terbatas atas salah dan dosa yang kami buat. Kami mohon Tuhan Yesus mau ampuni salah dan dosa kami. Lalu Tuhan Yesus mau senggengkanlah telinga kasih-Mu. Lalu Tuhan Yesus mau jawab doa kami ini. Tapi jangan menurut kehendak kami ya Tuhan, tapi menurut kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus, untuk mengakhiri doa dan syafaat kami ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menerima berkat dan janji Tuhan bagi kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Kehidupan anak-anak asuhan yang ada di lingkup GPI Papua, kehidupan para pengasuh, kehidupan para pengurus-pengurus PAR, orang-orang yang mengasihi bahkan membenci kami, semua yang sudah kami doakan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, pada sekolah minggu online kita di saat ini sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.